besar sekali. Terdengarlah seri dua ni orang kata Nabi Allah Adam turun di Malaysia. Tak percaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. Gabut Official kumah wartosna dalam piye kabare Mas? Apa ta? Apa kabar cah? Apa ta? Kengken kabare apa runganan nu apa kereba? Ki apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini. Yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official, jangan lupa nanti setelah nonton video di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official mengupload video baru Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, baru saja kita saksikan sekelumit sedikit potongan video tentang di mana turunnya Nabi Adam, di mana turunnya manusia pertama gitu. Kita simak, ada yang bilang turun di Gunung Jerai. Apakah ini benar atau tidak? Kita simak nanti video yang panjangnya. Jangan kemana-mana, kita simak dulu. Nama ini hanya kekal sampai sekarang untuk Pulau Jawa sahaja. Ini berdasarkan beberapa analisis yang dibuat oleh beberapa pengkaji. Adapun tentang Yawadipa yang disebutkan di sini, di mana perkataan Yawadipa yang bermula di Semenanjung kemudian dilebarkan penggunaannya pada nama tempat dan juga nama bangsa di Nusantara itu sebenarnya telah diperakukan oleh beberapa pengkaji barat seperti J.L. Muns dan juga R.C. Majumder. Berdasarkan data-data menunjukkan bahawa sebenarnya Jawa dan Sumatera itu adalah nama yang datang kemudian. Selepas berdiri dahulu, Yawadipa itu dah tempat yang lain. Adapun dalam sebutan biasa, sebagaimana orang Arab sebut kita, ini bangsa Jawa. Kita sebut Jawi. Jawi itu makna penisbahan. Arab sebut Jawi, kan? Jadi saya sebutkan ni supaya kita memahami sebenarnya perkataan Jawa itu sebenarnya tidak khusus digunakan bagi sebutan kepada orang Jawa sekarang. Itu sebutan dalam konotasi sekarang, bukan dalam konotasi yang asal. Dan perkataan Melayu itu sendiri yang kita gunakan pada hari ini, sebenarnya nama Melayu ni bukan nama negeri kita. Nama Melayu ni nama sebuah negeri ataupun sebuah kawasan dan satu kelompok bahasa yang terdapat di sekitar Sungai Musi di Palembang hari ini. Terdengarlah seri dua ni orang kata Nabi Allah Adam turun di Malaysia. Tak percaya? Turun di Malaysia Nabi Allah Adam di Kedah, Gunung Jerai. Yang cerdik pandai bijak-bijak ni buatlah kajian. Lepas tu kongsi dengan saya pun nak tumpang sama. Tolak, jangan tolak lagi. Satu diturunkan di Jeddah, satu diturunkan di Indonesia. Di Aceh di tapak tuan ada tapak kakinya besar sekali. Di Jawa di tapak Melayu, kan? Marah orang Jawa kalau kita kata dia Melayu, kan? Sebenarnya dia tu Melayu. Dia ada daripada campak, kita tahu cerita, tapi dia tak nak mengaku. Sebab kenapa? Karena sistem pendidikan mereka begitu di sana. Kita tidak salahkan mereka, tapi sebagai pengkaji kita tahu apa yang benar. Masihi 8,000 tahun sebelum Masihi, kemudian kita ni dah 2,000 tahun Masihi. Dari mana 10,000 tahun dulu dah. Kan? Pandangan ahli sirah ni bertepatan dengan kajian ekologi. Kajian ekologi menyatakan bahawa penempatan tertua manusia di dunia adalah di Jericho. Jericho sekarang di Palestin. Jericho tu kalau tuan-tuan search sekejap lagi, tambahkan ilmu pengetahuan, kita bukan belajar daripada Google. Maknanya saya sebut, dapat istilah dia, tuan-tuan baca, kemudian kita pergi pada next kuliah seterusnya tahun depan. Seterusnya tahun depan pula. Dia dapat catat kan. Jadi Jericho ni the oldest and the lowest city in the world. Bandar paling tua dan bandar yang paling rendah di muka bumi. The oldest and the lowest city in the world. And itu Jericho. And the oldest and the lowest city in the world. 10,000 tahun. Jadi bertepatan dengan ulama sirah yang menyatakan Adam ni lebih kurang 10,000 tahun dulu. 10,000 tahun dulu lah lebih kurang.
selama ini saya pelajari salah. Nggak gitu. Karena bahkan satu peristiwa aja bisa sampai memunculkan 100 versi. Jadi misalkan cerita tentang ada di orang Sunda itu ada seorang yang sangat dibanggakan, misalkan di Pati Ukur gitu. Itu 8 versi, beda-beda semuanya. Jadi apakah dia pro terhadap Mataram, apakah dia kontra terhadap Mataram, apakah dia bersekongkol dengan VOC atau tidak dan sebagainya, itu ada 8 versi yang berbeda. Dan kita nggak usah langsung, jadi biasanya orang-orang yang rada cupu itu adalah orang yang oh ternyata selama ini kita dibohongi oleh sejarah itu, padahal yang asli begini. Gak ada cerita yang seperti itu. Cerita itu kemungkinan salah, cerita yang baru juga kemungkinannya salah. Jadi kita sebagai, ya apalagi sebagai guru, jadi ngasih taunya yang mana nih, kan harus ngasih tahu yang benar dong. Gak ada. Sejarah itu secara hakikat itu adalah apa yang dituliskan oleh sejarawan. Jadi sangat subjektif. Jadi tergantung siapa yang nulis. Tergantung siapa yang nulis. Dan yang nulis bisa yang menang, bisa yang kalah. Iya, pada akhirnya jadi seperti itu ya. Pada akhirnya bisa menjadi jadi tidak ada mutlak ini tuh benar atau salah gitu. Iya, makanya jangan ada judgement, jangan ada klaim, jangan ada misalkan proklamasi atau deklarasi bahwa apa yang saya katakan itu benar dalam versi sejarah. Yang paling mungkin itu adalah ini benar atau paling kuat secara akademik. Itu paling mendekati. Paling mendekati. Oke, sudah kita simak. Tadi salah satu ustaz dari Malaysia mengatakan turun di Gunung Jerai gitu. Kemudian yang dari Tengku Zulkarnain turun di Aceh gitu. Terus satu lagi ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu turun di kota Jericho, Palestina. Nah, lantas bagaimana ini? Bagaimana kita menghadapi tentang sejarah ini? Seperti itu kawan. Memang sejarah itu selalu bervariasi, variasinya banyak banget. Yang jelas seperti itu. Tidak cukup satu atau dua, biasanya banyak. Dalam satu peristiwa itu versinya banyak sekali. Versinya banyak sekali. Jadi segalanya ya, tidak hanya karena cerita Nabi Adam ya. Sejarah Nabi Adam, sejarah-sejarah yang lain juga seperti itu. Apapun itu. Tentang sejarah bagaimana orang-orang datang ke negeri kita, baik ke Nusantara ini, kan juga terjadi perdebatan tuh. Terjadi perbedaan, dan perbedaan itu suatu yang biasa dalam sejarah. Saya berkali-kali mengatakan namanya juga sejarah, kan kita waktu itu tidak ada kan itu. Itu kan. Jadi sejarah itu tergantung siapa yang menulis, sejarawan yang menulis. Paling yang bisa kita katakan apa adalah yang paling mendekati, seperti yang dikatakan Guru Gembul tadi tuh. Jadi tidak ada sejarah itu yang benar mutlak, tuh tidak ada. Sejarah apapun kan itu bah. Itu kawan. Jadi kalau ada yang mengklaim-klaim sejarah ini paling benar ya enggak. Tergantung siapa yang menulis, dan biasanya versinya kan lebih dari satu. Jarang yang satu peristiwa itu versinya satu, jarang. Biasanya banyak. Terjadi berbagai macam versi seperti itu kawan. Yang satu versinya begini, satunya versi membantah begini, kan seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang belajar sejarah atau kita sebagai penonton, ya, kita sebagai penonton menonton channel tentang sejarah, ya jangan terlalu cupu yo. Kata Guru Gembul, jangan terlalu cupu. Biasanya kalau orang terlalu cupu, waduh berarti yang kita pelajari selama ini salah. Yang benar tuh harusnya begini, tidak juga gitu. Karena masing-masing versi itu pasti ada kelemahan. Hanya bisa dikatakan yang paling mendekati secara pendidikan, secara apa tadi Guru Gembul tadi bilang, secara pendidikan, secara penelitian yang paling mendekati ini. Tapi kita tidak bisa menjudge, kita tidak bisa menghukum ini paling benar, tidak bisa. Namanya sejarah seperti itu kawan. Jadi semoga saja video ini menambah ilmu pengetahuan kita. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Jujur Gabut Official, Tegabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.